Pagi ini insya Allah kita akan melanjutkan bahasan kita dari tafsir Al-Quran, dan tafsirnya insya Allah kita akan masuk ke bahasan ayat-ayat yang berhubungan dengan haji. Haji dan umrah tentunya. Kalau kita menyebut haji, erat hubungannya dengan umrah. Nah, karena bahasan kita ini memang bahasan tafsir Al-Quran, maka fokus utama kita adalah di tafsirnya. Ada bagian yang berhubungan dengan fikih, ada bagian yang berhubungan dengan akidah atau akhlak, itu sudah jadi keniscayaan. Tetapi fokus pembahasannya bukan di akidah maupun di fikihnya, tetapi di tafsirnya. Karena memang kajiannya kajian tafsir. Kalau ingin membahas lebih tuntas, memang tidak pas kalau membahasnya hanya ayat yang kita sekarang ini sedang kaji, yaitu surat Al-Baqarah ayat 197 atau 196, 197. Karena pembahasan haji tidak hanya dari ayat Al-Quran. Ada begitu banyak hadis-hadis Nabi SAW yang juga berkaitan dengan haji. Nah, ini yang akan jadi pembahasan kita. Kalau yang kebetulan punya mushaf, silahkan bisa buka mushafnya. Kalau yang kebetulan ada aplikasi di HP-nya, silahkan menggunakan aplikasi yang ada. Dan kalau yang tidak membawa dan bisa melihat layar yang ada di hadapan, maka silahkan juga bisa melihat yang ada di layar kita ini. Kenapa perlu kita membuka dan melihat ayatnya? Karena fokus bahasan tafsir itulah kita ingin memahami ayat. Kalau ayatnya sudah dihafal, akan lebih mudah tanpa melihat pun jadi. Tapi ayat 197 surat Al-Baqarah ini tidak semua kita hafal. Ini Al-Hajju Asyurun Ma'lumat sampai selesai, tidak semua kita hafal. Maka akan lebih baik kalau kita sambil lihat, sehingga kita bisa mencermati satu persatu. Suatu saat kelak, pada saat kita membaca ayatnya, kita ingat dengan tafsirnya, kita ingat dengan penjelasannya. Ya, sekarang kita lihat sama-sama di sini. Ayatnya adalah ayat ke-197 surat Al-Baqarah. Jadi kalau bicara juz berapa, sudah jelas juz 2. Ayatnya ayat 197, dan seperti yang pernah kita sampaikan, surat Al-Baqarah ini surat yang temanya atau pembahasannya bercabang atau banyak bahasa di dalamnya. Ada bahasan iman, bahasan fikih, bahasan akhlak, ada bahasan tentang sejarah kisah di zaman Bani Israel ketika ada pembunuhan yang direncanakan, kemudian pelaku pembunuhan merekayasa supaya yang dituduh orang tertentu. Nah, ini bahasan di surat Al-Baqarah. Nah, salah satu bahasan fikihnya berkaitan dengan haji. Beberapa pekan yang lalu pembahasan fikihnya berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan puasa Ramadan dan puasa secara umum. Nah, pada bahasan kita di kesempatan pagi ini, kita masuk ke bahasan haji. Kita lihat sama-sama ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Al-hajju, haji itu waktu pelaksanaannya pada ashhurun, pada bulan-bulan, ma'lumatun, yang sudah dimaklumi. Maksudnya sudah diketahui. Jadi haji itu waktu pelaksanaannya pada bulan-bulan yang sudah diketahui.
Kita terjemahkan dulu baru nanti kita jelaskan satu persatu. Faman, maka siapa yang farodo telah menetapkan, telah berazam, telah bertekad, telah berniat fihinna pada bulan-bulan haji tersebut. Menetapkan untuk apa? Al-hajja, untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi maksudnya sudah berniat akan berhaji pada tahun tersebut, pada bulan-bulan tersebut, maka ada rambu-rambu syariat berkaitan dengan larangan-larangan. Fala rofatha. Fala, maka tidak boleh rofatha, melakukan perbuatan rofath. Nanti kita jelaskan rofath itu apa. Dan pembahasannya sudah pernah kita angkat pada saat membahas tentang puasa. Surat Al-Baqarah 187. Lalu yang kedua, wala fusuqah, dan tidak boleh melakukan perbuatan fasik. Tidak boleh melakukan perbuatan fasik. Nah, fasik itu apa? Nanti juga akan kita jelaskan. Wala jidalah, dan tidak boleh jidal. Tidak boleh berbantah-bantahan, bertengkar, ngotot fil haji, pada saat melaksanakan ibadah haji. Ini juga akan kita jelaskan nanti pada bahasannya. Karena nanti muncul pertanyaan, apa nggak boleh kita mempertahankan hak kita? Lalu kita kadang-kadang agak ngotot, bahkan sangat ngotot. Nah, itu nanti kan kita bahas insya Allah. Kemudian wama taf'alu min khair, wama taf'alu, dan apapun yang kalian kerjakan min khairin, berupa kebajikan, ya'lamullah, Allah Maha mengetahui. Jadi apapun perbuatan yang kalian kerjakan berupa kebajikan, maka Allah mengetahuinya. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian, fa inna, karena sesungguhnya, khairaz zad, sebaik-baik bekal adalah at-taqwa, ketakwaan. Wattaquni, bertakwalah kalian kepadaku, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ulil albab, wahai ulul albab, wahai orang-orang yang menggunakan akal. Nah, ini ayat yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan pagi ini. Sekarang kita bahas satu persatu ayatnya. Sebelum kita masuk ke ayat 197, pertemuan di Ahad pekan lalu, kita masuk pada ayat 196. Pembahasannya tentang wa'atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pembahasan yang lalu sudah kita sampaikan bahwa syariat haji, kewajiban haji baru ditetapkan menjadi syariat yang wajib bagi kaum muslimin pada tahun ke-9. Dan ini salah satu contoh pentingnya kita belajar syariat secara umum, baik Quran maupun hadis, dikaitkan dengan semua bagian yang ada dalam agama kita, termasuk sirah nabawiyah atau sejarah. Karena begini, pada saat kita membahas tentang haji dan kita tahu kapan penetapan syariat ibadah haji, kita akan berusaha untuk memahami segala sesuatu sebagaimana mestinya. Salah satu yang pernah kita angkat beberapa bulan yang lalu, tahun 1444 Hijriah. Saya menyebutnya beberapa bulan karena baru beberapa bulan. Kita sekarang di bulan Rabiul Awal. Waktu itu pembahasannya di bulan Dzulhijjah, jadi sekitar 3 bulan yang lalu. Ketika ramai di media sosial bertebaran video tentang puasa Arafah. Lalu kemudian kita semua ketahui bahwa itu ada perbedaan pendapat. Tapi ada yang ngotot dengan mengatakan bahwa yang jelas
puasa Arafah tuh ikuti orang wukuf di Arafah. Itu yang benar. Lalu lupa mendudukkan masalah tersebut dari sudut pandang sirah nabawiyah. Kapan puasa Arafah diwajibkan? Dan kapan haji diwajibkan? Itu salah cara untuk memahaminya. Barusan kita sampaikan haji disyariatkan kapan? Tahun ke-9. Puasa Arafah kapan disyariatkan? Sebagian ulama menyebutkan tahun kedua. Tahun kedua Hijriah. Nggak usah bahas tahun dua, tahun ketiga lah. Kalau begitu, dulu kaum muslimin, Nabi Muhammad SAW puasa Arafah tahun ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, sebelum diwajibkannya haji. Apakah mengikuti wukufnya di Arafah? Sementara ibadah haji diwajibkan kapan? Tahun ke-9. Kalau ada orang mengatakan, oh iya mengikuti wukufnya di Arafah, berarti Nabi SAW mengikuti wukufnya musyrikin di Arafah. Ini agak susah dipahami, agak susah dicerna. Kalau Nabi Muhammad SAW wukuf di puasa Arafahnya mengikuti kaum musyrikin wukuf di Arafah. Yang kita semua tahu, pelanggaran musyrikin dalam pelaksanaan ibadah haji salah satunya adalah masalah wukuf. Dan itu nanti bahasanya tentu pembahasannya berkembang ke bahasan lebih detail tentang beberapa kemungkaran yang dilakukan musyrikin dalam ibadah haji. Maka tahun ke-9 itu syariat ibadah haji ditetapkan dengan membersihkan berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan ibadah hajinya musyrikin. Nah, ini contoh bagaimana caranya kita memahami pembahasan di ayat Quran, hadis, kemudian sirah nabawiyah, fikih, supaya dipahami dengan secara tepat. Karena kita ingin semuanya saling terkait. Sebab itu suatu pertanyaan sangat mendasar kalau orang mengatakan dengan ototnya bahwa orang ibadah haji sama orang puasa Arafah itu ngikuti orang wukuf di Arafah. Kalau kita sekarang bisa mengatakan begitu, tapi jangan-jangan kita jadi ahistoris. Gimana puasa Arafahnya Nabi Muhammad SAW? Itu yang paling pertama. Kan harusnya didudukan itu. Kita nggak bicara sekarang dulu, kita bicara puasa Arafah sejak pertama kali disyariatkan. Gimana caranya? Nabi Muhammad SAW dulu puasa Arafahnya bagaimana? Sekali lagi, kita ingin memahami segala sesuatu dengan proporsional. Meskipun kita tahu bahwa ada perbedaan pendapat dengan para ulama tentang bahasa ini. Tetapi yang harus dipahami adalah jangan sampai kita mengabaikan sejarah dan pertanyaan yang mendasar bagaimana puasa Arafahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling mendasar. Karena apa? Karena kalau bicara haji dalam Islam itu cuma dua, tahun ke-9 dan tahun ke-10. Tahun ke-9 Nabi Muhammad SAW tidak pergi haji. Yang berangkat memimpin haji siapa? Sahabat Abu Bakar. Berarti Nabi SAW puasa Arafah. Tapi juga tahun ke-8, tahun ke-7, tahun ke-6, tahun sebelumnya. Kemudian tahun ke-10 Nabi Muhammad SAW melaksanakan ibadah haji dan tidak puasa Arafah. Maka pembahasan tentang puasa Arafahnya Nabi Muhammad SAW jadi pembahasan penting untuk bisa memahami gimana sih puasa Arafah. Sebelum kita bicara tentang puasa Arafah di masa-masa berikutnya. Kalau sekarang kita mengatakan, oh iya gampang kan kita tinggal lihat televisi, kita lihat di channel YouTube dan yang lainnya. Di Mekah kapan puasa Arafah? Iya, kita bicara sekarang. Tapi Nabi Muhammad SAW dulu gimana? Nah, itu justru pertanyaan mendasar yang perlu diberikan jawabannya. Nah, kita tidak akan membahas puasa Arafah karena kita sedang tidak membahas itu, tetapi yang ingin kita kaitkan dalam pembahasan kita pada kesempatan pagi ini adalah bahwa syariat ibadah haji, dan ini diungkapkan oleh Thahir Ibnu Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir pada saat membahas ayat ini, ayat 197.
bahwa ibadah haji disyariatkan pada tahun ke-9. Pada tahun ke-9. Nah, kemudian ayat yang berkaitan dengan perintah ibadah haji diwajibkan bagi kaum muslimin mana? Jadi ada ayat yang lain, muadzin fin nasi bil haji. Ayatnya bukan ayat ini tetapi ada ayat yang lain. Maka nah poin pentingnya ini untuk memahami alurnya. Ayat ini disebutkan oleh beberapa ulama tafsir termasuk Thahir bin Asyur bahwa ayat ini turun setelah ayat yang menjelaskan kewajiban ibadah haji. Artinya ayat ini turun bukan periode Mekah, tapi periode Madinah. Periode Madinahnya pun belakangan. Ayat wa'adzin finnas turun pada tahun ke-9 Hijriah. Itu ayat yang menunjukkan perintah. Nah, kemudian ayat ini turun sesudahnya. Berarti sesudah tahun ke-9. Bisa pada tahun itu atau tahun ke-10-nya. Karena apa? Karena ayat ini menjelaskan tuntunan ibadah haji. Maka tema kajian kita berkaitan juga dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah haji. Karena gini, urutannya setelah ibadah haji diwajibkan, baru turun ayat yang menjelaskan tentang kaifiyah, caranya, tuntunannya. Karena nggak masuk akal, ini belum diwajibkan lalu menjelaskan tuntunannya. Tuntunannya dulu atau kewajibannya, jelas kewajibannya. Setelah diwajibkan ibadah haji, setelah ibadah haji diwajibkan, baru turun ayat yang menjelaskan tuntunannya. Jadi tuntunan yang berkaitan dengan tidak boleh begini, tidak boleh begitu, cara mengerjakannya begini dan begitu, itu setelah ibadah hajinya diwajibkan. Sama seperti ketika kita membahas tentang puasa Ramadan. Puasa Ramadan setelah kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian apa? Baru jelaskan ayyamam ma'dudat. Lalu faman farada fihinna. Ada kemudian yuridu bikumul usra. Kemudian ada lagi uhilla lakum lailatus shiyam. Nah, ini semua kapan disyariatkannya atau kapan dijelaskannya? Setelah ibadah puasanya dijelaskan bahwa ini hukumnya wajib. Baru dijelaskan begini loh tuntunannya. Ini caranya. Jadi tuntunannya turun atau dijelaskan setelah ada kewajiban. Ini perintahnya hukumnya wajib, baru kemudian ada tuntunan lebih detailnya. Nah, ini al-hajju asyurun ma'lumat. Sekarang kita lihat bahasan ini mulai masuk ke beberapa tuntunan. Mulai dari yang pertama, waktunya. Al-hajju asyurun ma'lumat. Haji itu waktunya pada ashur, pada bulan-bulan. Dan bulan-bulan haji tidak sama dengan bulan-bulan umrah. Kalau umrah bisa dikerjakan kapanpun selama setahun, bebas. Bisa nggak umrah pekan ini? Bisa. Bulan Rabiul Awal bisa, Rabiul Akhir bisa, Jumadil, Rajab, Sya'ban, Ramadan, sepanjang tahun boleh. Umrah bisa dikerjakan kapan? Setahun 12 bulan. Itu untuk umrah. Waktunya bebas. Tapi kalau haji dibatasi. Kapan itu? Asyhur, pada bulan-bulan. Dan penyebutan asyhur itu menunjukkan bahwa jumlah bulannya lebih dari 2. Karena dalam bahasa Arab asyhur itu bentuk jamak dari kata syahrun. Syahrun itu 1, syahroni 2, asyhur 3 dan lebih. Berarti bulan haji itu sudah pasti lebih dari 2 bulan. Bulan haji lebih dari 2 bulan. Karena apa? Penyebutannya asyhur. Kalau 2 bulan, maka penyebutannya syahroni, 2 bulan. Nah, bulan haji itu apa saja? Bulan haji itu apa saja? Ini sudah disebutkan dan sudah diketahui. Dalam beberapa tafsir sebutkan asyhurum ma'lumat
bulan-bulan yang telah dimaklumi. Maklum, jamaknya maklumat. Ini artinya sudah diketahui. Maklumatun, maklumat itu artinya sudah diketahui. Diketahuinya dari mana? Masyarakat Arab sudah mengenal bulan-bulan haji itu kapan. Dan bangsa Arab waktu itu sudah mengenal bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah, dan bulan berikutnya itu Dzulhijjah. Baik yang berpendapat 10 hari atau satu bulan penuh, yang jelas Syawal, Dzulqa'dah, dan bulan berikutnya. Jadi 3 bulan. Nah, ini sudah diketahui, maklumat, artinya sudah diketahui oleh masyarakat Arab saat itu. Sehingga tidak disebutkan lagi di sini. Sesuatu yang sudah diketahui tidak perlu disebutkan lagi dan diulang satu-satu. Itulah sebabnya bagi kita yang hidup di zaman yang berbeda, di tempat yang berbeda, kadang-kadang memahami Quran itu menjadi sulit dan perlu tafsir. Karena apa? Karena kita hidup di zaman yang betul-betul berbeda. Kalau kita hidup di zaman itu, kita cukup diam aja udah langsung ngerti bulan haji kapan. Kenapa? Orang ngobrol kanan kiri, depan belakang. Tetangga kalau nyebut haji, ya udah bulan itu. Kalau hidupnya di masa itu. Kalau kita hidup di zamannya sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat radhiyallahu anhum, cukup diam aja udah ngerti. Haji itu kapan? Dari mana itu? Dari masyarakat Arab saat itu. Jadi nggak perlu disebutkan lagi satu persatu. Tapi kita hidup sekarang belum tentu paham. Karena apa? Karena kita hidup di zaman yang berbeda, wawasan yang berkembang di masyarakat juga berbeda. Bahkan kita hidup di tengah-tengah kaum muslimin saja belum tentu ngerti. Kita hidup di tengah-tengah kaum muslimin di Indonesia. Dan itu nanti bisa dicek. Tentu bukan dengan maksud untuk ngetes. Tapi dari ngobrol-ngobrol bisa ketahuan. Coba ngobrol dengan tetangga yang muslim. Ibu-ibu ngobrol dengan tetangga yang muslimah, lalu tanya, Bu, bulan haji itu kapan? Apa bisa menyebut tiga-tiganya? Belum tentu. Ini muslimah. Jadi bedakan di mana kita sedang hidup dan berada. Kenapa? Karena bisa jadi kita hidup di tengah-tengah kaum muslimin, tapi tingkat keawamannya, saking awamnya. Kalau tidak menggunakan istilah tingkat jahilnya, ketidaktahuannya dengan agama ini sangat luar biasa. Sampai tanya bulan haji kapan? Enggak tahu. Ya, bulan haji kapan? Enggak tahu. Bulan-bulan haram kapan? Enggak tahu. Sementara kalau orang jahiliyah, bayangkan musyrikin, kafirin di zaman jahiliyah tahu bulan haji kapan, bulan haram kapan. Ini beda. Maka kadang-kadang sebagian ulama mengatakan inilah perlunya jadi pengingat bagi kita semua. Jangan sampai kita ini muslim, hidup di negara yang mayoritas muslim, beberapa wawasan dan pengetahuan kita itu lebih parah, yang lebih gak ngerti, lebih awam daripada musyrikin dan kafirin yang hidup di zaman Nabi SAW. Mereka kafir, mereka musyrik. Tapi kalau bicara bulan haji, tahu. Bulan haram, tahu. Bahkan mereka tahu yang namanya konsekuensi beriman. Dan kenapa dikatakan musyrik tidak mereka tahu. Karena musyrik itu bukan ateis, bukan agnostik. Tapi mereka yang beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah, maka dinamakan musyrik. Jadi mereka bukan orang agnostik, mereka bukan orang yang menolak keberadaan Tuhan, mereka meyakini. Bahkan banyak musyrikin namanya Abdullah. Banyak musyrikin namanya Abdullah. Musyrikin. Tapi mereka yang menghambakan kepada Allah dan kepada selain Allah. Ya, kembali ke sini. Jadi ini bulan-bulan yang sudah diketahui, Asyhurul Ma'lumat.
Nah, kemudian pembahasan dari sisi fikihnya, ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang bulan-bulan haji. Bulan Syawal dan Dzulqa'dahnya disepakati. Semua sepakat. Semua ulama sepakat bulan-bulan haji itu Syawal dan Dzulqa'dahnya disepakati. Yang ada perbedaan pendapat pada bulan ketiganya, yaitu Dzulhijjah. Dzulhijjahnya berapa hari? Sebagian ulama berpendapat bulan haji itu di bulan Dzulhijjah hanya tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Dan pendapat kedua bahwa bulan-bulan haji itu 1 bulan penuh, yaitu di bulan Dzulhijjah, sehingga 3 bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah penuh. Dan ini pembahasannya tentu akan panjang kalau kita membahas secara khusus bab ini tentang bulan-bulan haji di bulan Dzulhijjah, masing-masing dengan argumennya. Tapi yang jelas ada dua pendapat. Ya, kalau kita melihat ulama dulu dan ulama sekarang juga perbedaan pendapat jelas. Bahkan kita bisa menyimak ulama-ulama di Timur Tengah, termasuk ulama-ulama di Saudi pun, di mana tempat Masjidil Haram, Mekah, Ka'bah berada, juga perbedaan pendapat itu dengan sangat nyata kita bisa lihat. Ada yang berpendapat bahwa bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, 1 sampai dengan tanggal 10. Kalau mau cari sekarang gampang, cari di YouTube kita bisa temukan beberapa ulama yang berpendapat seperti itu. Tapi kalau yang berpendapat 1 bulan penuh di bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, jadi Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, bulan Dzulhijjahnya 1 bulan penuh juga kita bisa temukan. Misalnya kalau mau cari kata kuncinya dalam bahasa Arab di YouTube, masukkan kata kunci tafsir Al-Hajju Asyhurun Ma'lumat. Nanti akan kita temukan misalnya penjelasan, ada Syekh Soleh Al-Maghamisi, beliau termasuk yang memilih bulan Dzulhijjahnya cuma 1 sampai tanggal 10. Tapi kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin termasuk yang memilih pendapat 1 bulan penuh. Jadi Dzulhijjahnya 1 bulan, bukan 10 hari. Tapi yang jelas ada perbedaan pendapat. Dan perbedaan pendapatnya bukan baru. Ini sudah ada sejak dulu. Ini bukan cuma ulama sekarang. Tapi yang kita tunjukkan adalah bahwa perbedaan pendapat itu ada di antara ulama. Nah, tentu perbedaan itu nanti ada konsekuensi dari sisi fikihnya. Ada konsekuensi dari sisi fikihnya untuk pelaksanaan ibadah. Misalnya tawaf ifadahnya kapan itu? Boleh nggak tanggal 11, 12, 13? Sementara kalau dikatakan sebagai ibadah bulan haji, padahal itu waktu pelaksanaannya sampai tanggal 10. Berarti kapan? Nah, itu ada perbedaan pendapat dari sisi fikih berikut turunannya. Nah, itu berkaitan dengan bulan-bulan haji. Kemudian tentu juga sama nanti kalau akhwat sekalian mengikuti kajian, bisa jadi kajian beberapa ustadz di Jogja atau kajian ustadz di Indonesia secara umum, nanti kita temukan ada yang memilih pendapat sampai dengan tanggal 10 di bulan Dzulhijjahnya, tapi ada yang memilih pendapat bahwa 1 bulan penuh. Ikut siapa? Ya pasti ikut ulama-ulama yang ada sebelumnya, baik ulama terdahulu maupun ulama di zaman sekarang. Selanjutnya kita masuk ke bahasan berikutnya dari sisi hukum fikihnya. Faman farada fihinnal hajj. Faman farada, siapa yang telah menetapkan, telah mewajibkan, telah bertekad, berniat fihinna pada bulan-bulan tersebut, bulan-bulan haji tadi. Telah menetapkan, bertekad, berniat mau apa? Al-hajjah, melaksanakan ibadah haji, maka tidak boleh maka tidak boleh rafatha. Ini mulai menyebutkan beberapa larangan. Nah, kalau bicara hukum dalam haji itu bisa wujudnya perintah dan bisa wujudnya larangan. Nah, kalau kita melihat ibadah haji dengan kekhasannya,
maka ada amalan-amalan yang dikerjakan dan itu harus ditunaikan, dan ada larangan yang harus ditinggalkan dengan kekhasan. Ketika kita menyebut misalnya ada larangan-larangan pada saat berihram, itu artinya larangan tersebut hanya ada pada saat orang berihram. Kalau tidak berihram, tidak berlaku. Misalnya, ketika berihram nggak boleh potong rambut. Kalau tidak berihram, ya bebas saja. Seperti kita sekarang. Kita sekarang boleh nggak potong rambut? Ya boleh aja. Mau pagi, siang, sore, malam, boleh. Potong rambut, potong kuku. Tapi begitu berihram, nggak boleh. Nah itu yang dimaksudkan larangan ihram. Artinya di luar ihram itu boleh. Begitu masuk ke ihram, jadi nggak boleh. Nah ini juga sama. Fala rofatha wala fusuqa wala jidala. Ini juga termasuk larangan-larangan yang ada pada saat pelaksanaan ibadah haji. Meskipun berbedanya dengan pada saat larangan ihram, ada beberapa detail dan kemudian ini ditetapkan dengan tujuan agar orang betul-betul fokus pada ibadah yang dikerjakan, termasuk mewujudkan zuhud yang sesungguhnya pada pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama, fala rafatha. Rafath, tidak boleh melakukan rafath. Sekarang yang punya mushaf silahkan geser 2 halaman. Tetap posisinya di atas ya. Di mushaf cetakan Madinah tetap di atas. Geser ke depan 2 halaman sebelumnya. Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafath. Nah, sini juga rafath. Di ayat haji rafath, di ayat puasa juga rafath. Ini sama-sama rafath. Maka beberapa tafsir ada yang mengulas ayat fala rafatha tidak dijelaskan dengan detail karena apa? Karena pembahasan lengkapnya sudah pernah dibahas di ayat 187. Rafath. Cuma bedanya di surat Al-Baqarah 187 pakai alif lam. Uhilla lakum lailatus siyamir rafath. Tetapi pada haji pakai alif lam. Tapi kata rafathnya sama. Nah, rafath itu artinya apa sih? Kalau kita lihat di bahasan tafsir ayat 187, ini kan berhubungan dengan hubungan suami istri. Ini berhubungan dengan hubungan suami istri. Maka ada beberapa tafsir yang langsung membahasakan rafath itu artinya jima. Rafath artinya jima, artinya hubungan suami istri. Ada yang langsung membahasakan dengan tegas di ayat 187. Nah, kenapa? Karena memang sababun nuzulnya, sebab turunnya ayat 187 surat Al-Baqarah itu berkaitan dengan ada yang melakukan hubungan suami istri di malam hari setelah tidur. Sementara pada saat itu belum dibolehkan. Maka ketika turun ayat ini uhilla, telah dihalalkan, berarti hukumnya apa? Berubah. Yang tadinya haram berubah menjadi halal. Sejak turunnya ayat ini, makanya ini menjadi satu kegembiraan luar biasa. Tadinya nggak boleh, sekarang jadi boleh. Nah, kita kembali ke ayat 197. Tadi 187. Sekarang kita kembali ke ayat 197. Ini 10 ayat, atau kalau di mushaf ya cuma 2 halaman. Kalau mushaf cetakan Madinah gesernya pas 2 halaman dan persis posisinya sama-sama di atas. Nah, fala rafatha, tafsiran yang paling banyak disebutkan oleh para ulama, rafath itu adalah sama dengan yang ada di surat Al-Baqarah 187, yaitu jima, itu hubungan suami istri, wa muqaddimah, dan muqaddimah. Jadi segala yang berhubungan dengan hubungan suami istri berikut muqaddimahnya.
Maka semua yang berhubungan dengan hal-hal tersebut tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan. Apa mukaddimah yang dimaksud? Semuanya. Baik sebelum menikah atau setelah menikah. Kalau setelah menikah, saya sebelum nikah. Kalau sebelum menikah berarti apa? Proses yang namanya akad nikah. Maka pada saat orang melaksanakan ibadah haji, orang melaksanakan ibadah umroh, pada saat berihram, termasuk larangannya adalah tidak boleh melangsungkan pernikahan. Meskipun cuma akad, nggak ada nggak ada hubungan suami istri, cuma akad. Saya nikahkan putri saya dengan, itu kan disebutkan tidak ada aktivitas apa hubungan suami istri. Ini pun masuk dalam rofas yang dilarang, maka tidak dibolehkan. Maka nggak boleh akad nikah. Melamar gimana? Melamar juga. Terus jadi saksi juga. Bayangkan, yang jadi saksi kan nggak ada hubungan suami istri kan? Oh, cuma duduk aja begini. Terus jadi saksi ada prosesi akad nikah, tetap nggak boleh. Jadi yang menikahkan, yang dinikahkan, terus lalu yang jadi saksi, saksinya 2 orang. Terus boleh nggak yang bawakan maharnya? Ya termasuk juga yang bawa maharnya, nggak boleh juga. Terus pokoknya semuanya, semua yang berhubungan dengan nikah. Jadi kapan itu kalau mau dilaksanakan? Kalau mau dilaksanakan nanti sebelum, jadi pilihannya 2, sebelum ihram atau selepas ihram. Kalau sudah lepas ihramnya, meskipun masih di tanah suci, boleh. Maka kalau kita mendengar ada yang melangsungkan pernikahan di tanah suci, itu pernikahannya dilangsungkan bisa sebelum atau bisa sesudah. Jadi ihramnya sudah lepas. Kenapa? Karena kalau sampai itu dilakukan, umumnya ulama mengatakan hajinya rusak, dinamakan fasad. Umrohnya juga begitu, umrohnya rusak. Maka kapan itu nanti? Ya nanti setelah tahallul, setelah melaksanakan ibadah haji atau umrah. Ini yang pertama. Yang kedua, itu yang belum nikah. Berarti yang mulai dari akadnya. Kalau yang sudah nikah apa? Yang dimaksud mukaddimahnya adalah semua yang dilakukan sebelum melakukan hubungan suami istri. Jadi misalnya mulai dari pegang-pegang, terus kemudian mencium, meraba, dan semua yang berhubungan dengan mukaddimah dalam hubungan suami istri ini masuk dalam rafas. Jadi tidak dibolehkan. Itu sebabnya kenapa dalam pelaksanaan ibadah haji sebagian biro perjalanan mengatur kamar, mengatur tempat duduk pada saat perjalanan, mengatur pada saat ini, dan itu diusahakan meminimalisir peluang seperti itu. Meskipun ada yang tidak bisa dihindari. Misalnya pada saat tawaf. Tawaf di situ ada laki dan perempuan. Tapi kan aktivitasnya sama juga kalau kita datang ke masjid yang di situ masjidnya ada laki dan perempuan. Nah, pada hal-hal yang bisa diminimalisir supaya apa? Tidak menjadi dzari'ah, tidak menjadi celah jalan menuju rafas. Ini yang pertama. Yang kedua, wala fusuqa. Fusuk itu ini perbuatan fasik. Perbuatan fasik ini dimaknai juga dengan segala bentuk perbuatan kemaksiatan, bisa dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Bisa ujaran, bisa ucapan, dan bisa juga wujudnya dalam bentuk perbuatan. Ini yang dinamakan dengan fasik. Nah, bedanya bahwa kalau yang kedua ini tidak sampai pada tingkat membatalkan haji. Misalnya, ada yang ketika haji terus marah-marah, ketika marah-marah misuh-misuh, mengucapkan kata-kata kasar.
mencaci maki, hajinya sah, hajinya tetap sah meskipun berdosa karena melakukan perbuatan tersebut, perbuatan fasik, tapi tidak sampai pada tingkat membatalkan. Beda dengan tadi, kalau orang melakukan hubungan suami istri sementara masih berihram, apalagi ihramnya apa? Misalnya tanggal 8, tanggal 9, saat di Mina, di Arafah, tendanya bapak-bapak dipisahkan dengan tendanya ibu-ibu. Itu adalah bagian dari cara untuk membatasi. Kalau nanti sampai ada yang terjadi melakukan hubungan suami istri, batal haji. Batal hajinya gimana resikonya? Berarti meskipun dia sudah berangkat ke Mina, berangkat ke Arafah, batal hajinya dihitung belum haji. Dan repotnya haji itu masalahnya ngulangnya kapan? Ya musim haji tahun depan atau musim haji tahun berikutnya lagi. Kan susahnya luar biasa. Kalau sholat kan gampang gitu. Saya misalnya gini, sedang ini misalnya waktu sholat. Di tengah-tengah sholat batal karena ngentut. Kan gampang. Masuk ke tempat wudhu, kembali lagi masuk ke dalam soft, ikut sholat lagi. Gampang karena apa? Langsung saat ini juga. Tapi haji nggak bisa. Masalahnya haji nunggu tahun depan. Lebih sulit lagi haji tahun depan. Ya kalau punya porsi untuk berhaji lagi tahun depan. Kalau nggak punya, tahun kapan lagi? Nah, ini yang berkaitan dengan fusuk. Kemudian wala jidala. Jidal itu artinya asalnya berbantah-bantahan. Debat bisa sampai mencaci maki, tapi di sini ada sebagian ulama yang membagi menjadi dua. Ada debat itu untuk menegakkan kebenaran. Misalnya amar ma'ruf nahi munkar. Mengingatkan, Mas, kalau ihram nggak boleh nutup kepala. Mau pakai peci, songkok, kopiah, termasuk pakaikan ihram di belakang. Terus yang diingatkan ini sudah diingatkan baik-baik. Sok tahu. Lalu akhirnya kemudian terjadi dia lama kelamaan suaranya meninggi. Nah itu yang dinamakan dengan jidal. Tapi jidal seperti ini termasuk yang dibolehkan oleh yang bersangkutan untuk menyampaikan dan mengingatkan karena apa? Karena memang bukan mempertahankan kepentingan pribadi. Ini babnya amar ma'ruf nahi munkar. Yang namanya amar ma'ruf nahi munkar kadang dalam situasi tertentu tidak bisa dihindari, terpaksa harus berdebat. Bukan tujuannya berdebat, tapi apa yang diingatkan, yang dinasihati, ngeyel, ngotot, apalagi bahkan sampai mungkin bisa jadi mengeluarkan kata-kata yang kasar, diingatkan dengan terbaik-baik. Ini Mas, ini lalu orangnya bahkan ketika menolak bisa sambil ngecek, sambil mencaci maki dan yang lainnya, maka terpaksa muncul jidal. Nah ini beda dengan jidalnya yang dimaksud di ayat ini adalah jidal berdebat, berbantah-bantahan untuk sesuatu yang sebetulnya kalau kita ngalah pun gak ada masalah. Contohnya, misalnya hanya untuk urusan makanan. Pas lagi makan gitu, lagi musim haji, biasa yang namanya ngantri itu satu hal yang biasa. Terus ada yang nyerobot, nah ini ajak ribut nih. Kita udah ngantri panjang, tiba-tiba langsung ada yang ke depan. Nah, yang di belakang komentarnya, tapi dengan bahasa yang sudah langsung emosi. Dasar orang kampungan, nggak ngerti yang namanya antri, wong deso, terus wah ini sebetulnya bisa disederhanakan dengan kalimat yang lain. Nah, yang dengar itu tersinggung. Siapa yang ngomong tadi? Lebih kampung mana? Wah ini nanti jadi bahasnya tentang kampung, bahas desa. Lalu urusannya nggak salah tadi antrian. Situ mana desanya? Kampungnya mana? Ya, dengan kampung saya lebih maju mana kampungnya? Wah langsung dibahas tentang kampung dan desa. Nah, yang ini sebenarnya nggak perlu.
Maka untuk hal-hal seperti itu, ketika kita berada dalam situasi seperti itu, yang paling bagus adalah mengalah. Mengalah. Ya kalau diungkapkan dalam bahasa kita, sing waras ngalah. Nah, di bahasan haji kita kadang-kadang mengedepankan itu. Meskipun ada yang komentar, Ustaz, itu kaidah itu nggak bisa dipakai apalagi dalam pemilu. Oh enggak, kita bukan sedang bahas pemilu. Nah, katanya kalau kita ngalah ini yang apa membuat kebijakannya yang merusak. Makanya kita nggak boleh ngalah. Sedang ini kita bahas haji, bukan kita bahas tentang pemilu. Pemilu nanti babnya di tempat lain. Nah, pada saat kita dalam kondisi seperti itu, kita kadang-kadang ngalah untuk masalah makan, masalah minum, masalah kamar. Dapat teman sekamarnya itu senang sekali pakai AC dan AC dinginnya luar biasa. Sampai kita mau tidur pakai selimut dan pakai jaket. Saking dinginnya. Sementara kita yang nggak biasa pakai AC kan masuk angin. Akhirnya apa? Milih daripada bertengkar, apa? Lampu. Kita ingin lampunya dimatikan, tapi yang bersangkutan milih dinyalakan. Alah lagi. Terus begitu kita masuk kamar, kita milih kalau bisa gimana kalau sendal disimpan di luar aja. Nggak usah dibawa masuk ke dalam kamar. Nah, tapi ada satu yang ngotot, terus pakai aja masuk dalam kamar juga nggak apa-apa. Ya sudah, ngalah. Jadi urusan lampu, AC, sendal, kemudian apa? Handuk. Ini handuk yang basah kalau bisa jangan disimpan di atas kasur. Ini masalah handuk juga bisa rame. Dan semua yang ada dalam perjalanan ibadah haji itu bisa dijadikan bahan untuk jihad. Saya pernah mendapati yang bertengkar cuma masalah kursi di bus. Dia nggak terima karena dia ingin duduk di kursi yang paling depan di bus. Dia marah-marah. Karena apa? Karena kalau di depan kan bisa lihat, kalau di belakang lihat kepala orang, lihat badannya orang. Kalau yang di depan kan bisa dengan leluasa melihat, ya lihat jalan, lihat suasana. Karena duduknya di depan. Akhirnya ada yang memilih untuk ngalah. Semua bahasa dalam ibadah haji itu bisa jadi bahan untuk ramai. Dan yang namanya makanan itu juga yang bisa dibahas kan banyak, mulai dari menunya, cara menyajikannya, jadwalnya, antriannya, semua yang berhubungan dengan ibadah haji bisa jadi bahan untuk jidal. Makanya Allah ingatkan wala jidala fil haji. Sekali lagi untuk hal-hal seperti ini kita bisa ngalah karena apa? Karena ini masalah-masalah yang kita ribut juga gak ada untungnya gitu. Ada yang cuma mempertahankan rebutan kerupuk ya, dapat kerupuknya, atau yang datang belakangan kehabisan jatah buahnya. Dan itu di perjalanan haji itu semua bisa jadi bahan untuk jihad. Dulu pernah kita membawa jamaah haji gak banyak, jumlah jamaah hajinya cuma 90. Akhirnya kan terukur, dan 90 itu fix 90, bukan 89 dan bukan 91. Terus setiap kali makan selalu ada yang belakangan gak dapat buah. Saya sampaikan ke bagian catering, Mas ini gimana kok bisa ada jamaah kita gak dapat buah? Kan harusnya dapat semua. Terus bilang, maaf Ustaz, ini kita sudah siapkan, bahkan kita lebihkan. Ayo Ustaz ngitung, sebelum makan ditunjukkan, kita siapkan sampai jumlahnya 110, kan lebih 20. Terus kita lihat, bener gak ya? Jadi ngitungnya nggak benar, itu benar 120, 110. Terus makan, dan ternyata betul kurang. Kemana ini kok bisa? Ternyata ada yang ngambil dua kan? Ternyata ada yang ngambilnya dua. Oh berarti ini yang menjadi sumber. Nah ternyata juga itu diperhatikan oleh jemaah yang lain. Bapak itu tuh kalau mengambil selalu ngambil dua. Nah bertengkar.
untuk urusan buah jeruk yang itu bagian dari bab makanan tadi. Kemudian wah jadi pokoknya bisa semuanya bisa jadi bahan untuk kita jeda. Nah, akhirnya tentu perlu ditertibkan masing-masing mengambil satu karena jatahnya satu. Nah, ini yang dimaksudkan jidal fil haji. Lalu kemudian Allah ingatkan, kita persingkat karena waktunya, wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Apapun yang kalian kerjakan dari kebaikan, kenapa dia sebutkan kebaikan? Kalian kebalikannya. Tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu semuanya. Nah, berarti apa? Yang diperintahkan adalah mengerjakan kebalikannya. Termasuk apa? Menghindari untuk tidak mau berdebat. Saya nggak mau ribut sama orang. Apalagi cuma urusan jeruk, urusan apel, urusan pisang, urusan buah-buahan yang cuma satu begitu kita bertengkar. Suasana hati kan nggak enak ya. Dan salah satu penjelasan Syekh itu yang menarik di Tanah Suci, salah satu perdebatan yang ini tercela dan merusak suasana ibadah haji lah di antaranya selain perdebatan yang saya tadi sebutkan contohnya makan, minum, kamar dan yang lainnya adalah perdebatan yang berhubungan dengan isu politik. Misalnya apa? Beda pilihan. Nomor satu atau nomor dua? Bahasanya begitu. Dan nanyanya pun udah nanya seperti ngajak dulu. Satu nomor dua. Kalau begitu nyebut nomor yang berbeda dengan pilihannya, wah langsung ngajak ribut. Kan sudah lalu akhirnya apa? Suasana hajinya rusak. Padahal apa? Salah satu bagian penting dalam pelaksanaan ibadah haji adalah suasana hati. Kalau cuma masalah tawaf sa'i itu sederhana. Kan beda suasana ketika tawaf tapi hatinya bersih dengan suasana tawaf tapi saya berdampingan dengan orang yang beda pilihan, beda partai, beda pilihan calon presiden, beda pilihan ini. Dan itu belum selesai, belum tuntas. Nanti setelah selesai tawaf tak selesai gitu. Kan ribut itu. Suasananya nggak nyaman. Nah ini yang dimaksudkan di sini. Maka kalau orang menjaga kebersihan hati, lalu memilih mengalah untuk hal-hal seperti ini, wa ma taf'alu min khairin ya'lamu. Allah mengetahui. Maksudnya apa? Allah mengetahui isi hati kalian dan Allah akan membalas kebaikan kalian. Itu maksudnya. Membalas kebaikan kalian. Makanya ini yang perlu kita bawa. Nah, kemudian wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian kan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Paling tidak di sini ada dua makna. Yang pertama, bekal untuk haji itu adalah bekal ketakwaan. Dan yang kedua maknanya bekal untuk kehidupan di kemudian hari adalah bekal pentingnya adalah ketakwaan. Jadi makna berbekal di sini dengan dua makna. Bekal fisik untuk berjalan ibadah haji atau bekal untuk menjalani kehidupan menuju kehidupan berikutnya adalah ketakwaan. Jadi bekalnya adalah takwa. Nah, bekal ketakwaan ini adalah sebaik-baik bekal. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Dan bekal ketakwaan itu membuat perjalanan haji kita menjadi ringan. Kalau itu ibadah haji, termasuk perjalanan kehidupan kita. Kalau kita sudah berbekal ketakwaan, menjalankan ibadah haji itu mau kayak apa saja itu jadi dan nggak ada masalah. Maksudnya pelaksanaan ibadah hajinya, pelaksanaan ibadah haji yang kita kerjakan dengan suasana seperti apapun, kalau sudah berbekal ketakwaan menjadi ringan. Contohnya misalnya, orang yang dengan bekal ketakwaan sudah menyiapkan hatinya bahwa perjalanan haji itu harus siap dengan situasi apapun, termasuk yang tidak menyenangkan. Pas makan agak kurang enak rasa makanannya. Kalau sudah dengan bekal ketakwaan, ya sudah. Kita juga mau rame masalah makanan, nggak selesai. Kalau memang makanan dan menunya dirasa kurang pas, cari aja tempat lain yang lebih pas, selesai. Dan nggak usah ribut. Tapi kalau mau dibuat ribut kan bisa itu. Pas lagi makan, apalagi makan bareng. Yang ini diingatkan oleh para ulama, ketika makan bareng itu salah satu yang harus dihindari, jangan berkomentar yang buruk tentang makanan. Pas makan gitu, asin kali itu makanannya. Jadi komentar tentang rasa asinnya.
rasa kecut, asin. Baunya jangan-jangan basi nih. Di komentar makanannya yang tadinya yang lain makanan biasa, jadi mikir juga, kayaknya basi juga ya. Padahal enggak, tapi gara-gara omongan satu ini mempengaruhi yang lain. Yang sudah makan, apalagi makanannya sudah setengah, bahkan ada yang sudah 3/4, tinggal 1/4 lagi, udah masuk mulut, masuk perut, jangan-jangan basi. Coba dicium, enggak, tapi kayaknya, wah jadi rusak suasananya. Nabi SAW mengingatkan kalau kita nggak suka, ya sudah tinggalkan aja. Jadi, itu bisa disederhanakan, bisa selesai. Tapi kalau orangnya sejak awal tidak berbekal ketakwaan, semua bicarakan dan semua yang tadinya kecil pun dibuat jadi besar. Hanya cuma masalah persoalan lauk tempe itu bisa jadi ribut. Karena apa? Karena sejak awal tidak berbekal ketakwaan. Tentu bukan berarti tidak boleh memberikan masukan. Boleh orang memberikan masukan. Tapi ini bukan momentumnya kita nanti jadi nggak makan atau kemudian berdebat. Karena apa? Karena makanannya catering sudah disiapkan di hadapan kita. Kalau kita nggak cocok, itu nggak bisa diubah lalu kemudian diganti yang lainnya. Gantinya ya seperti itu. Kalau nggak cocok ya sudah cari ke warung makan yang lain, selesai. Udah itu aja. Dan kita bisa menahan lisan kita supaya nggak berkomentar yang merusak pahala haji kita. Yang terakhir, wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kalian kepadaku, masih kepada Allah SWT, ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Nah ini kalimat yang menarik adalah kata lub, ya ulil albab, artinya orang yang berakal. Salah satu cirinya adalah orang yang mengendalikan ucapan dan perbuatannya. Itu tanda orang berakal. Makanya kalau kita melihat ada orang yang bertikah dan tidak bisa mengendalikan lisan maupun perbuatannya, kita mengatakan ini agak kurang akalnya. Jadi orang berakal itu bukan cuma sekedar banyaknya hafalan, banyak wawasan, pintar berbicara. Tapi sekarang ini kan kalau mau sekedar pintar berbicara ada pelatihannya. 2 hari yang lalu saya diceritakan, saat ini kalau mau ikut pelatihan untuk jadi caleg, ada untuk tampil di depan orang, termasuk tangannya kan, ini tangannya jangan begini terus, itu diatur tangannya, jadi tangan jangan begini-gini, ada yang tangannya begini, ada yang begini, ada yang begini, jadi nanti tangannya diatur dan artikulasinya juga diatur. Itu pelatihannya 3 bulan, biayanya juga terjangkau. Dinawarin untuk jadi caleg ya. Pelatihan jadi caleg maksudnya supaya tampil terlihat indah, terlihat bagus. Nah, ada orang yang begitu bicara bagus, tapi yang kita cari ulil albab adalah orang yang dengan akalnya segala sesuatu menjadi terkendali. Mau ngomong begini, ini haram, nggak boleh. Mau makan begini, enggak. Nah itu namanya ulil albab. Mengendalikan lisannya gara-gara apa? Ini dosa. Nah itu namanya ulil albab. Mau berbuat ini nggak boleh karena apa? Karena itu tuntunan syariat tidak mengizinkan, maka ditahan. Itu namanya ulil albab. Itu namanya orang berakal. Jadi bukan orang berakal tuh sekedar pintar ngomong, banyak terampil merangkai kata, kemudian tampil di depan orang dengan sangat baik. Meskipun itu juga bisa menjadi salah satu tanda, tetapi dalam syariat kita yang justru penting bukan di situ. Bisa nggak ketika ada turunan syariat, dia bisa mengendalikan lisannya, termasuk mengendalikan perbuatannya. Demikian ulasan kita untuk pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustaz kemudian ada acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab untuk yang